Sekarang mari kita analisa apa hubungan antara as-sam', pendengaran, dengan qalbu. Yang tadi kita mulai dari firman Allah ayat 41 surah Al-Maidah itu. Ingat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mimma yadullu ala anna al-'abda idza i'tada sima'al batili, idza i'tada sama'al batili wa qabulahu aksabahu dhalika tahrifan lil haqqi an mawadhi'ihi. Itu poin penting. Seseorang kalau terbiasa mendengarkan kebatilan, di kalau terbiasa wak mendengarkan hendak bana dan batil, kedustaan, orang yang tidak mengerti itu nan didanga. Nah, sehingga menjadi terbiasa dengan itu dan menerima yang seperti itu, aksabahu dzalik, yang demikian itu akan membuat apa? Akan menghasilkan apa? Akan mendorong dia melakukan apa? Tahrifan lil haqqi an mawadhi'ihi, menyelewengkan kebenaran dari posisinya yang sebenarnya. Kalau dalam kearifan Minangkabau ada beberapa petuah yang seirama dengan itu. Di antaranya adalah ilang gali dek galiti lah ilang biso dek biaso. Apa itu? Jadi salah satu cara orang menjadikan yang batil itu menjadi hak adalah terus pertontonkan kepadanya, perdengarkan kepadanya, sehingga pendengarannya, penglihatannya terbiasa mendengar dan melihat itu. Lama-lama dia menjadi suatu hal yang lumrah. Itu makanya ada orang mengatakan, kalau kebatilan itu diulang-ulangkan, diperdengarkan, lama-lama yang batil itu dianggap orang sebagai suatu kebenaran. Nah, tapi sayang, orang yang berbuat seperti itu tidak pembosan. Nah, itu masalahnya. Bisa jadi dek karena banyak piti di belakang, wallahu alam. Nah, orang-orang yang menegakkan yang benarlah yang sering pembosan. Itulah. Coba lihat sekarang. Pelapis lah buya panik awak itu juga tiap tahun diurus. Nah, kan gitu kan? Ada orang yang ngecek, Allah tu buya jun kan dibenci orang yang mengecek je taruh gitu. Pelapis lah nak selesai di awak surang detu macam-macam. Jadi orang yang menegakkan yang hak pembosan, sedangkan mereka tidak bosan-bosannya. Apa orang tidak dicuba? Dahulu di kalangan generasi awal umat Islam, mereka berbeda pandangan tentang boleh atau tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hadis Nabi, dalam hadis sahih yang jelas Nabi mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu memulai memberikan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi
Tapi boleh tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ketika praktek yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan salam seperti itu. Di antaranya adalah dalam hadis tentang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Azim Ar-Rum, kepada pembesar Romawi Heraklius. Jelas-jelas di surat itu mim Muhammadin abdihi Abdullah wa rasulih. Jadi bunyinya dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Herakl kepada Heraklius Azimir Rum, pembesar Romawi. Kemudian assalamu, atau dalam riwayat lain salamun ala man ittaba'al huda, salam atas orang yang telah mengikuti hidayah. Begitu bunyinya. Dan surat itu sampai sekarang ada di berbagai tempat. Karena Nabi tidak berkirim surat hanya ke pembesar Romawi saja. Ada ke Kisra Parsi, ada ke penguasa Alexandria, Muqawqis, ada ke raja-raja di Najd. Jadi Yaman, surat itu banyak. Bunyinya demikian. Berarti Nabi tidak mengucapkan salam. Nah, karena itu ada dua pandangan. Kalau Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah suatu kali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seseorang, kemudian datang orang memberitahu dia tidak Muslim. Uqbah bin Amir datang menemui orang itu. Assalamualaikum boleh untukmu, tapi warahmatullahi wabarakatuh hanya untuk orang yang beriman. Tarik kembali yang tadi. Itu perdebatan awal. Kemudian bergeser lagi, bertambah lagi. Nah, ini yang dikatakan sejengkal demi sejengkal itu. Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in itu. Kamu akan mengikuti cara-cara orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sihasta demi sihasta, hatta law dakhalu hujra dabbin, sampai mereka masuk ke lubang dab, lubang biawak sekalipun, nadakhaltumuh, kalian masuk juga. Nah, sekarang apa perdebatan lagi? Ikut di masa Buya Hamka keluar fatwa haram melakukan Natal bersama. Pemerintah tidak nyaman, minta Buya Hamka untuk membatalkan, mencabut fatwa itu. Kata Buya Hamka, fatwa tidak bisa dicabut dan saya bisa berhenti dari MUI. Nah, sekarang yang diperdebatkan di masa Buya Hamka sudah terjadi tidak? Sudah terjadi, diseret selangkah lagi. Bahkan sekarang ini sudah datang tokoh-tokoh umat, pimpinan ormas Islam dalam acara-acara ibadah agama lain. Bahkan ada yang pakai diiringi salawatan. Bahkan ada pula yang dibuka dengan azan. Kemudian ada pula disisipi dengan tausiah ustaz, diiringi doa oleh ustaz, berbagai macam sekarang yang kita lihat itu. Nah sebentar lagi entah apa.
Nah, kenapa hal seperti ini menjadi suatu hal yang populer? Karena mereka tidak bosan memasarkan itu. Dan kita tidak menolaknya. Kita biarkan saja mereka menyuguhkan yang demikian. Akhirnya berpengaruh kepada hati kita. Apa pengaruhnya? Di antara pengaruhnya adalah permisif palape salah pedia kali dakwah. Nah, hilang semangat untuk menjaga akidah, hilang ghairah diniyah, kecemburuan keagamaan pupus. Nah, ini yang terjadi hari ini. Hilang gairah, kecemburuan keagamaan kita. Nah, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa apa yang didengar akan memberikan pengaruh kepada kalbu manusia. Nah, orang-orang yang memiliki hati yang bersih akan enggan mendengarkan berbagai informasi yang tidak benar dan akan menolak berbagai kebohongan dan kedustaan. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh kotoran malah senang mendengarkan dusta perkataan yang disenangi oleh syaitan. Apa kata Utsman ibn Affan? "Lau taharat qulubuna, atau taharat qulubuna." Seandainya hati kita ini bersih, lama syabi'at min kalamillah, tidak akan pernah dia kenyang mendengarkan kalam Allah. Kalau hati bersih, dia tidak akan nyaman mendengarkan hal-hal yang demikian. Dia akan tolak itu. Yang membuat dia tidak pernah puas adalah kalamullah. Hari ini terbalik. Umat Islam hampir tidak butuh lagi dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Mereka tempatkan petunjuk Allah di bawah dari arahan atasan, penguasa. Sangat mengherankan. Nah, ini akibat apa? Karena selama ini kebohongan, kedustaan itu menjadi konsumsi. Inilah akibatnya yang sekarang kita tanggung. Di ketika kebohongan itu dipraktikkan, disebarkan, hati kita tidak tergerak untuk menolaknya. Bahkan tidak sedikit di antara umat yang mengatakan, itu kan tugas buya-buya tu, awak kena satu. Padahal dia tidak tahu kalau lapih lah ikut, siapa yang akan menangguhkan nanti akibatnya? Bukankah anak-anak kita, cucu-cucu kita? Nah, karena itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita peduli dengan apa yang kita dengar. Latihlah hati kita untuk nyaman mendengarkan yang hak, gelisah mendengarkan yang batil.
pancing dia. Pancing hati itu. Bukankah para ulama juga membolehkan siapa yang tidak bisa menangis ketika mendengarkan Al-Quran, falyatabakau, pancing tangis itu, supaya ada asar dampak dari kalamullah yang kita dengar ke dalam kalbu. Nah. Dan jangan membiarkan begitu saja kebohongan, kebatilan mudah sampai ke telinga kita dan mempengaruhi sikap dan perilaku kita.